Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imron Suhedi, Sarjana Sosial selaku penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Ratna Hustati, MSI selaku coach. Yang terhormat Ibu Ahmayati, Sarjana Pendidikan selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Ria Oktarina. Asal instansi saya dari SMP Negeri 2 Sungai Menang sebagai guru bahasa Inggris. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan hasil dari laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris melalui media gambar kelas 7 di SMP Negeri 2 Sungai Menang. Yang pertama, analisis kriteria isu dengan menggunakan alat analisis USG, urgency, seriousness and growth. Laporan ini disusun berdasarkan beberapa isu atau kendala yang ditemukan di instansi kerja yaitu SMP Negeri 2 Sungai Menang. Sumber isu yang diangkat berasal dari kendala-kendala yang ada di SMP Negeri 2 Sungai Menang. Adapun 5 isu yang ditemukan, yang pertama adalah rendahnya minat belajar siswa pada pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, rendahnya tingkat disiplin siswa. Yang ketiga, kurangnya kemampuan siswa dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris. Yang keempat, rendahnya minat baca siswa. Yang kelima adalah tingginya penggunaan bahasa daerah. Berdasarkan 5 isu tersebut, setelah dianalisis menggunakan analisis USG, dapat diambil kesimpulan bahwa isu yang perlu diangkat adalah kurangnya kemampuan siswa dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris. Adapun gagasan pemecahan isu, yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai rancangan kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, membuat RPP terkait materi descriptive text di kelas 7. Yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi descriptive text. Yang keempat, menyusun dan membuat soal pretest dan posttest. Yang kelima, melakukan proses pembelajaran materi descriptive text dengan menggunakan media gambar. Yang keenam, melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran. Yang ketujuh, melakukan remedial terhadap siswa yang belum memenuhi KKM dan memberikan reward terhadap 3 siswa yang mendapat nilai terbaik. Dan yang kedelapan adalah kegiatan tambahan setelah adanya daring, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode daring atau belajar online. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya, kegiatan pertama dilakukan pada tanggal 24 Februari sampai 28 Maret. Kegiatannya adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya, yang pertama mengkonsultasikan kepada mentor, yang kedua meminta persetujuan mentor untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi, yang ketiga mengkomunikasikan dengan mentor mengenai kegiatan aktualisasi. Adapun output-outputnya adalah surat permohonan aktualisasi, surat persetujuan dari kepala sekolah, lembar konsultasi, dan foto kegiatan pada saat meminta dan mengkonsultasikan kepada mentor. Dan kegiatan ini tercapai 100%. Kegiatan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Februari sampai 2 Maret 2020, yaitu penyusunan RPP terkait materi descriptive text. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya, yang pertama menganalisis silabus, yang kedua menentukan kompetensi dasar, IPK dan tujuan pembelajaran, yang ketiga menentukan materi, metode, model dan media yang digunakan, yang keempat membuat RPP. Adapun output-outputnya, yang pertama silabus, yang kedua RPP, yang ketiga bahan ajar. Di sini saya menggunakan bahan ajar yang berjudul When English Ring Bell, revisi 2017. Dan kegiatan ini tercapai 100%. Kegiatan yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 3-6 Maret 2020, yaitu menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Tahapan-tahapan kegiatannya: 1. Menentukan materi yang akan dipelajari. 2. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan materi. Output yang pertama, modul. Yang kedua, foto kegiatan pada saat membuat media. Kemudian ada gambar-gambar yang merupakan media untuk pembelajaran, dan kegiatan ini terlaksana 100%. Kemudian kegiatan 4 dilaksanakan pada tanggal 7-9 Maret 2020, yaitu menyusun dan membuat soal pretest dan posttest.
Adapun tahapan-tahapan kegiatannya, yang pertama membuat soal pretest, yang kedua membuat soal post-test, yang ketiga membuat kunci. Adapun output-outputnya, yang pertama adalah soal pretest, yang kedua soal post-test, yang ketiga kunci jawaban. Kemudian kegiatan kelima dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 19 Maret 2020. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya adalah melaksanakan proses pembelajaran menggunakan media gambar, yaitu dengan cara memulai pembelajaran dengan doa dan apresiasi. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga, memberikan soal pretest. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai RPP. Yang kelima, memberi soal post-test. Langkah-langkah model pembelajaran example, non-example. Guru mempersiapkan berbagai gambar yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menyajikan gambar dengan cara menempelkan gambar di papan tulis atau menanyakan menggunakan infocus. Yang ketiga, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. Yang keempat, siswa diberikan arahan dan kesempatan untuk setiap kelompok mengamati dan menganalisa gambar-gambar yang telah disajikan. Kemudian, siswa mencatat hasil analisa dari gambar setelah melakukan diskusi. Lalu, setiap kelompok siswa diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusi mereka. Kemudian, selanjutnya siswa menyimpulkan materi bersama guru. Dan ada sesi terakhir, yaitu tanya jawab. Adapun output-outputnya adalah hasil pretest dan hasil post-test. Kemudian dokumentasi pembelajaran dan dokumentasi pretest ataupun post-test. Ada kegiatan ke-6, yaitu melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada tanggal 20 sampai 21 Maret 2020. Tahapan kegiatannya adalah melakukan post-test. Kemudian memeriksa lembar, yang kedua adalah memeriksa lembar jawaban siswa, dan yang terakhir adalah menginput nilai ke dalam lembar penilaian. Adapun output-outputnya, foto pada saat kegiatan melaksanakan post-test, kemudian hasil kerja siswa, dan lembar penilaian atau daftar nilai. Kemudian juga ada daftar nama 3 siswa yang dengan mendapatkan nilai terbaik. Kegiatan ke-7 yaitu melaksanakan remedial dan memberikan reward yang dilakukan pada tanggal 23 sampai 24 Maret 2020. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya, yang pertama, menuliskan butir-butir soal sesuai dengan kisi-kisi. Yang kedua, print out soal dan lembar penilaian. Pengetahuan. 3. Memberikan penilaian terhadap evaluasi siswa. 4. Memberikan hasil evaluasi kepada siswa. 5. Memberikan reward kepada 3 siswa yang mendapat nilai terbaik. Outputnya, yang pertama, foto kegiatan remedial. Yang kedua, lembar hasil nilai remedial. Yang ketiga, foto pemberian reward kepada peserta didik yang mendapatkan 3 nilai terbaik. Dan kegiatan yang ke-8 yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode daring atau belajar online, dilakukan pada tanggal 26 sampai 28 Maret. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya, yang pertama, membuat messenger group. Yang kedua, menginformasikan kepada siswa setiap tugas yang harus dikerjakan di grup messenger. Yang ketiga, bahan materi adalah pembelajaran selanjutnya, yaitu teks interaksi transaksional tentang tingkah laku atau tindakan atau fungsi orang, binatang, benda. Tahapan kegiatan pembelajarannya yaitu mengamati dan menanya. Yang keempat, tugas yang diberikan mengacu kepada MUPEL atau muatan pelajaran yang termuat dalam setiap pembelajaran. Yang kelima, pengumpulan tugas yang telah dikerjakan melalui messenger group. Yang keenam, mengoreksi dan memberi nilai pada tugas siswa. Adapun output-outputnya, yang pertama, screenshot messenger group, materi pembelajaran, tugas untuk siswa, dan kegiatan siswa belajar dari rumah. Demikianlah presentasi hasil laporan aktualisasi dari saya. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.